Puji Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita. Dari kitab Wahyu pakai kipas angin kalau memang perlu kipas angin. Wahyu pasal 8. Kemarin kita belajar dari Wahyu pasal 7. Ya. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang memahami, mengetahui atau mengerti tentang wahyu ini. Penglihatan Rasul Yohanes pada peristiwa dulu, waktu masih sebelum di zamannya Tuhan Yesus dan sesudah Yesus disalibkan, dan keadaan kehidupan yang akan datang atau akhir zaman. Ini yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Jadi yang dia lihat ini semua penglihatan ketika pintu sorga dibuka, dia lihat ada apa di dalam kerajaan sorga itu. Wahyu 8 dengan judul Meterai yang ketujuh. Kita semuanya tahu kalau meterai ini ya, meterai ini berarti seperti sama dengan stempel atau cap. Ini segala sesuatu kalau ada meterai itu sah. Jadi pengesahan. Ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Iya. Jadi ketika itu di sorga itu, ketika meterai yang ketujuh, kita sudah bahas meterai yang pertama sampai ke-6 ya. Dan ini meterai yang ketujuh, ketika akan dibuka, keadaan di sorga ketika itu hening, terdiam. Tidak ada satupun suara di sorga ketika itu. Bukan karena tidak ada malaikatnya di sorga, ada. Dan kita sudah tahu bahwa panglima tentara tertinggi adalah Tuhan Yesus, ya, sebab dia nanti yang akan berperang, memimpin perang pada waktu perang Harmagedon, ya. Semua terdiam menunggu, ya, menunggu apa yang mereka mau tunggu, menunggu jawaban Tuhan Yesus. Jawaban apa? Yaitu apakah Tuhan Yesus bisa menjamin bahwa semua umat tebusannya benar-benar dapat bertahan walaupun mereka semua pernah berdosa? Apakah mereka itu benar-benar sudah disucikan dari dosanya? Kira-kira Tuhan Yesus ini bisa nggak ngomong di hadapan Allah Bapa di sorga tentang kita ini loh, yang tadinya berdosa lalu sudah minta pengampunan dan dibasuh dengan darah Kristus. Kira-kira kita ini bisa nggak dipertanggungjawabkan oleh Tuhan Yesus? Masih ingat seperti firman Allah pernah berkata bahwa barang siapa malu mengakui aku, maka aku juga akan malu mengakuinya di hadapan Bapa. Ini dia. Kira-kira Tuhan Yesus sudah menebus kita ini, bisa nggak dia mempertanggungjawabkan kita ini? Bisakah dia membela kita ini di hadapan Allah Bapa? Itu sebabnya pada waktu itu keadaan sorga itu hening. Dilihat oleh Rasul Yohanes. Jadi semua
manusia, baik yang hidup jauh sebelum Tuhan Yesus ada, bahkan untuk kehidupan yang akan datang sebelum kemurahan itu diangkat dari dunia ini. Jadi ada saatnya nanti kemurahan itu diangkat dari dunia ini. Ayat 2. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Iya. Mereka diberikan 7 sangkakala. Sangkakala ini adalah merupakan, kalau ditiup itu adalah satu pengumuman. Jadi kalau ditiup sangkakala ini berarti akan ada pengumuman yang akan dibacakan, yang akan disampaikan. Nah, jadi sangkakala merupakan pengumuman yang akan terjadinya penghakiman. Makanya dikatakan bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Nah, ketika sangkakala itu dibunyikan, ditiup untuk membacakan pengumuman. Pengumuman tentang penghakiman manusia. Ya, siapa ke surga, siapa ke neraka. Jangan lupa ya, saudaraku, bagikan ibadah live ini kepada teman-teman Facebook saudaraku atau kepada teman-teman grupmu, supaya banyak jiwa-jiwa yang mengerti tentang kitab Wahyu ini. Karena kita mau pelajari Wahyu ini sampai kita mengerti betul. Jadi saudaraku tidak perlu pergi ke sekolah teologi untuk mempelajari eskatologi. Jadi di sini aja kita pelajari eskatologi. Sebab apa? Jangan nanti lama-lama kita belajar teologi di kampus sana, nggak ada pelayanan kita sampai Tuhan Yesus datang, lalu kita bilang apa? Aku sibuk belajar Tuhan, ya, untuk mengambil gelar. Dunia ini sudah nggak lama lagi, saudaraku. Ya. Jadi penghakiman sebelum masa kemurahan Allah berakhir. Penghukuman secara global atas seluruh dunia. Saat ini pintu kasihan Allah itu masih belum ditutup. Ya. Pintu belas kasih, pintu pertobatan, kasih kemurahan itu belum ditutup oleh Allah, masih terbuka. Maka dari itu, mari cepat-cepat kita bertindak untuk bertobat. Masih dibuka. Saudaraku, saya mau ulang sekali lagi, ini udah sering saya katakan. Kalau menurut kalender Yahudi, dengar baik-baik. Kalau menurut kalender Yahudi, Tuhan Yesus tidak lama lagi datang. Paling kira-kira 10 tahun lagi. Artinya 10 tahun adalah sudah sangat singkat. Tidak diperpanjang lagi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi yang merantau keluar negara mereka sekarang sudah mulai pulang. Dan kalau mereka sudah terkumpul kembali semua di Israel sana, Tuhan Yesus datang, saudaraku. Dan sudah lebih daripada setengah yang merantau itu sudah kembali ke kampung halaman. Dan begitu mereka luar biasa disambut. Yang walaupun itu bukan saudara seibu seayah, tetapi karena mereka adalah sama-sama bangsa Yahudi, sama-sama orang Israel, mereka ketika pulang disambut di bandara dengan semangatnya luar biasa. Saudara mereka dari perantauan itu sudah kembali ke kampung halaman untuk tinggal di sana bersama-sama. Saudaraku, kalau sudah kembali mereka semuanya, Tuhan Yesus datang. Itu tanda yang Tuhan beri. Jadi sekali lagi, kalau menurut kalender Yahudi, 10 tahun lagi. Ya, enggak lama lagi, saudaraku. Jadi apa yang bisa kita lakukan di dalam waktu yang sangat singkat ini? Ya, cepat-cepatlah hari ini bertobat. Jangan menunggu hari esok lagi. Jangan engkau berkata, saya masih muda, biarlah aku nikmati dulu usia yang muda ini. Aku mau happy Jo. Aku mau ke sana, mau melakukan ini, mau melakukan itu. Biar aku nikmati dulu kesenangan dunia ini. Jangan engkau berkata demikian. Sebab kalau sampai dia datang secara pribadi kepadamu, sementara engkau belum bertobat, mau jadi apa? Ketika pengangkatan terjadi, ketika penghakiman terjadi. Ya, mumpung masih terbuka pintu pertobatan itu, cuci muka bila perlu dicolek dia.
Haleluya. Ayat 3 sampai 4. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tata itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Iya. Ini ada pedupaan, ada asap. Bukan asap rak telur dibakar karena nyamuk ya. Kami di sini kalau pagi-pagi harus bikin bakar-bakaran, saudaraku. Mengadakan asap, kalau enggak nyamuk banyak, enggak mungkin kita masuk dalam kelambu. Ya. Ini apa maksudnya, saudaraku? Siapa imam besar ini yang sedang membuat pedupaan dari emas, ya, lalu dibakar kemenyan? Lalu dia bersama dengan doa semua orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini siapa? Orang-orang kudus ini adalah kita yang sudah diampuni dosanya, ya toh, di hadapan mezbah, dan doa orang-orang kudus itu diambilnya, dibawanya di hadapan Allah. Ini siapa? Malaikat ini siapa? Ya. Ada malaikat yang lain. Siapa ini malaikat yang lain ini? Datanglah seorang malaikat yang lain. Tahu nggak ini siapa malaikat ini? Iblis. Kok iblis? Iblis enggak malaikat. Ini dikatakan membakar dupaan loh, membawa doa orang-orang kudus di hadapan Allah. Mana mungkin iblis di sorga? Ya, mari kita lihat. Siapakah imam besar atau malaikat lain yang ada di sorga yang membakar ukupan itu? Dia ialah imam besar kita. Siapa? Allah. Tuhan Yesus. Dia imam besar kita. Dia pemimpin perang itu nanti. Dia panglima perang itu nanti. Dia yang punya hak sebagai imam besar untuk mengadakan pedupaan di sorga. Dia yang mewakili kita dengan Allah. Ya, itu adalah Yesus sendiri. Mari kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Iya, 1 Timotius 2 ayat 5. Jadi 1 Timotius 2 ayat 5. Jadi hanya dia imam besar agung kita yang melintasi langit. Terus, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus iya. Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah imam besar itu, ya, yang menjadi perantara antara saya, saudara, kita semua dengan Allah. Dia menjadi perantara. Kenapa? Karena sudah jatuh dalam dosa. Yaitu melalui Adam dan Hawa. Gambar Allah yang ada pada diri kita ini dirusak oleh dia, yang menyebabkan kita hubungan kita dengan Allah itu sudah dirusak sama Adam. Jadi harus ada perantaranya memperdamaikan kita, yaitu imam besar kita, yaitu namanya Tuhan Yesus. Jadi hanya imam besar kita inilah yang membawa doa-doa kita kepada Allah Bapa. Dialah satu-satunya perantara kita, bukan yang lain, gak ada yang lain. Jadi jangan berdoa demi nama yang lain. Cukup dalam nama Tuhan Yesus saja. Tidak ada embel-embel nama si ini, nama si itu, ataukah dengan nama Maria kah, siapakah, enggak. Tidak ada nama yang lain, hanya nama Tuhan Yesus Kristus saja. Dalam perjanjian lama hanya imam besar yang membakar ukupan. Nanti saudaraku bisa baca. Oke, enggak apa-apa, bacalah dulu Keluaran 30 ayat 1 sampai 3. Ya. Keluaran 30 ayat 1 sampai 3.
Haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu, pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Jadi ini mungkin yang diikuti oleh mereka yang membangun khilafah itu. Sementara ini kan di zamannya imam dulu. Ya, di dalam perjanjian lama saudaraku, jemaat Tuhan itu tidak bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Jadi pakai perantara, imam. Ya, pakai perantara untuk menyampaikan doa-doa kita dengan kita membawa korban bakaran, apakah itu anak lembu, apakah itu anak sapi, apakah itu anak domba, itu di zaman perjanjian lama. Nah, untuk di kemudian harinya, nantinya, ya, yang saat sekarang ini Tuhan Yesus sedang ada di sorga, mempersiapkan tempat bagi kita semua. Dialah yang disebut dengan imam besar yang menyampaikan doa-doa kita kepada Bapa di sorga. Jadi banyak umat Tuhan, dia juga disebut dengan perantara atau yang disebut dengan malaikat. Jadi kadang-kala Tuhan Yesus juga disebut malaikat loh. Ya, Tuhan Yesus banyak sekali sebutannya dia. Dia imam besar, dia panglima tentara yang akan memimpin perang nanti. Bahkan dia juga disebut dengan malaikat. Jadi kadangkala Tuhan Yesus pun disebut dengan malaikat atau malah. Malah berarti utusan. Jadi Tuhan Yesus juga adalah utusan menyampaikan pesan-pesan Allah kepada kita. Dia utusan, makanya kadangkala dia disebut malaikat yang menyampaikan pesan Bapa kepada kita. Jadi bukan malaikat biasa saudaraku. Jadi ini adalah Tuhan Yesus. Untuk membuktikannya mari kita lihat di dalam Keluaran 16. Ya, Keluaran 16. Hari ini kita banyak baca ayat saudaraku. Ayat 7 sampai 13. Supaya jelas, jangan nanti saudara bilang, dari mananya Ibu Pendeta ini bilang Tuhan itu disebut juga malaikat gitu. Jadi supaya ada buktinya. Terus. Ayat 7 sampai 13. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kami bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Iya. Jadi yang datang menghampiri Musa, menghampiri bangsa Israel ketika itu bukan malaikat, tapi Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu Kejadian 22. Yuk cepat-cepat. Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 11 sampai 13.
ayat 11 sampai 12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Iya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti Iya. anaknya. Kalau tadi dikatakan malaikat berseru-seru dari atas. Nah, jadi yang dimaksud dengan malaikat di sini adalah Tuhan itu sendiri. Nggak mungkin kalau dia malaikat biasa dia berani berkata demikian. Allah telah mendengar doamu, kan katanya di situ toh. Allah telah mendengar doamu. Jadi yang dilihat oleh Abraham itu adalah bukan malaikat biasa, sebab tidak berani malaikat biasa berkata, aku telah mendengar doamu. Yang berhak berkata demikian hanya Tuhan. Lalu untuk selanjutnya nanti saudaraku boleh catat ya supaya saudara bisa baca di dalam Kejadian 31 ayat 11 sampai 13, Kejadian 48 ayat 16. Saya ulang, saudaraku tinggal catat saja untuk membuktikan bahwa kadangkala Tuhan itu disebut malaikat ya. Kejadian 31 ayat 11 sampai 13, Kejadian 48 ayat 16. Nah, Tuhan Yesus yang telah menebus manusia. Mengapa doa-doa orang-orang kudus dia yang harus menyampaikannya? Karena dia yang sudah banyak melakukan segala hal yang perlu dia kerjakan untuk menyelamatkan kita. Jadi Tuhan Yesuslah yang telah menebus manusia. Ya. Jadi doa-doa orang-orang kudus itu harus dia yang mempersembahkannya kepada Bapa di sorga. Itulah tadi pedupaan atau ukupan atau asap pedupaan itu tadi. Jadi doa manusia tidak bisa sampai kepada kesucian Allah. Jadi harus perlu ada perantaranya. Yaitu siapa tadi? Tuhan Yesus. Ya, harus ada perantaranya, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi arti kata daripada asap atau bau harum dari pedupaan adalah jasa Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib lewat kematiannya. Jadi doa kita ini perlu disertai dengan jasa atau pengorbanan Tuhan Yesus yang mewakili kita. Jadi doa manusia itu harus disertai dengan jasanya Tuhan Yesus supaya bisa sampai ke sorga. Disertai, itu sebabnya saudaraku kalau berdoa memakai nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya di akhir doa kan sering kita bilang, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Itu. Jadi doa yang begitu yang didengar oleh Tuhan Allah di sorga. Harus disertai dengan jasanya Tuhan Yesus. Harus disertai dengan pengorbanannya dia itu tadi. Itu loh. Ayat 5. Wahyu. Lalu malaikat itu mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa. Iya, ini apa ini? Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah seluruh bumi. Ini menandakan suatu pekerjaannya sebagai perantara antara Allah dengan manusia akan berakhir. Ya, jadi ada masanya berakhir. Itu sebab tadi di awal saya katakan masih ada pintu kasih setia Tuhan. Masih ada pintu kemurahannya. Masih terbuka lebar pintu kemurahannya itu. Jadi ada saatnya nanti pekerjaan Tuhan Yesus sebagai perantara antara Allah dengan manusia akan berakhir. Maka dari itu mari
kita kerjakan keselamatan kita. Mumpung belum itu berakhir. Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Iya. Jadi mumpung masih ada kesempatan, mumpung pintu pertobatan masih terbuka, selagi pintu kemurahan itu masih ada, selagi pekerjaannya Tuhan Yesus sebagai perantara antara kita dengan Allah belum ditutup, mari kerjakan keselamatan itu dengan sungguh. Takutlah akan Tuhan, takutlah mengerjakan dosa, jangan menoleh ke belakang. Sekalipun dosa itu memanggil-manggilmu untuk engkau kerjakan kembali, katakan tidak untuk iblis, yes untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Itu dosa yang sudah kita tinggalkan, saudaraku, suatu saat dia akan kembali memanggil-manggil, dia akan kembali menggoda kita supaya kita kembali kepada dia. Tetapi katakan kepada dosa tidak, tetapi katakan ya kepada firman Allah, kepada panggilannya. Kerjakan keselamatanmu dengan sungguh-sungguh. Karena kan kita manusia akan banyak digoda. Sekalipun engkau digoda, tapi jangan tergoda. Jangan menggoda juga. Nanti seperti si ini apa? Jangan. Nanti seperti wanita Isabel yang ada dalam Wahyu ini juga, toh. Jangan. Kita baca ayat 6 dan 7. Dan ketujuh malaikatnya memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Ya. Apa ini artinya? Kiamat. Ayat 7 ini sesudah ditiup sangkakala. Ya. Ayat 7 berkata, apa yang terjadi? Hujan es. Api. Bayangkan hujan es bersamaan berbarengan dengan api. Bayangkan loh, hujan es ini, es batu, ada api juga nyala. Ya. Baru bercampur dengan darah. Ini satu fenomena yang aneh. Ini satu fenomena yang aneh, saudaraku. Darah menandakan pembantaian yang sangat mengerikan. Ini akan terjadi. Kalau dulu sudah terjadi pembantaian anak-anak Tuhan, itu sebabnya perhatikan jemaat di Smyrna, jemaat di Philadelphia. Kalau mereka dibantai, itu akan terjadi kembali. Pembantaian anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Ya. Bayangkan hujan batu, es, ada api, ada darah. Itu satu fenomena yang sangat mengerikan. Jadi darah ini menandakan pembantaian yang sangat mengerikan. Penghakiman dimulai. Penderitaan, kesusahan besar dimulai. 1 Petrus 4 ayat 7. Baca dulu Verna. 1 Petrus 4 ayat 7. Lalu Lita baca Roma 2 ayat 8 sampai 9. Lita langsung buka Roma 2. 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Iya. Yang satu membaca gaya anak sekolah. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman.
penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Iya, penghakiman segera dimulai baik kepada orang Yahudi, kepada orang Yunani. Kita juga ada di dalam urutan Yahudi karena kita adalah Israel rohani, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi bukan hanya orang Yunani, bukan hanya orang Yahudi yang akan dihakimi, tetapi seluruh dunia akan mendapatkan penghakiman. Sangkakala yang ditiup tadi adalah penghancuran Yerusalem, penghakiman atas orang Yahudi termasuk kita seperti yang katakan tadi, dan bangsa pilihan Allah itu sendiri yaitu orang Israel. Jadi ayat 7 ini tadi suatu penderitaan yang sangat besar, sangat berat, sangat parah keadaan pada saat itu. Itu sampai dikatakan ketika kedatangan Tuhan itu sampai ketika hari Tuhan itu pahlawan pun menangis karena pada saat itu adalah saat yang sangat pahit. Itulah penderitaan yang terakhir dan tidak akan ada lagi. Nah, kalau kita bertahan di dalam penderitaan itu, bayangkan sampai pahlawan pun menangis. Pahlawan ini coba lihat, kemana-mana dia disuruh untuk pergi berperangkah, apa dalam tugas apakah, sudah jauh dari istri, dari anak, dia mampu, dia tegar. Tapi ketika hari Tuhan itu datang, pahlawan pun gak mampu bertahan. Pahlawan pun menangis. Jadi mari perbanyak sekarang berdoa, saudaraku. Ketika kita banyak mencari hadirat Tuhan, ketika kita banyak menaikkan pujian penyembahan, Roh Kudus itu ada di sini untuk memberikan kekuatan bagi kita, untuk kita mampu menjalani semua penderitaan itu. Kesulitan semakin sulit, saudaraku, semakin terjadi, ya, semakin terjadi. Yang kita alami sekarang ini belum seberapa. Harga-harga naik ini belum seberapa. Tapi akan masuk kita nanti Great Tribulation itu penderitaan yang sangat berat. Nanti kita lihat selanjutnya. Terus ayat 8 sampai 9. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Iya, kapal. Iya, kapal. Kapal ini apa ini? Laut ini apa? Gunung ini apa? Ya, ketika malaikat kedua meniup sangkakala, seperti gunung besar menyala oleh api dilemparkan. Ini melambangkan, ya, gunung ini melambangkan kerajaan satu negara yang sangat maju, yang begitu eksis sampai dia bisa memimpin dunia. Saking majunya dia. Di zaman dulu pun sudah ada. Itulah sebabnya kerajaan Babylon jatuh. Di zamannya di zamannya jauh sebelum Tuhan Yesus, kerajaan Babylon itu ada. Coba baca Yeremia 51:25. Ya, kerajaan yang sedang, ya, gunung melambangkan kerajaan atau kerajaan Babilonia, kerajaan yang sedang dalam proses dihancurkan dengan api. Ya, gunung besar menyala-nyala oleh api. Itu satu kerajaan yang eksis, yang kaya raya, yang sangat maju. Tetapi maju dalam perekonomian saja, kalau dalam hal iman mereka tidak maju. Tuhan sedang hancurkan dengan api. Terus, sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah. Demikianlah firman Tuhan yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Ini dia. Jadi satu negara itu dulunya kerajaan Babylon
yang begitu maju, begitu eksis di zamannya di zamannya penglihatan Yohanes, ya, itu sudah dihancurkan oleh api, dan akan terjadi juga nantinya. Akan ada lagi negara yang akan dihancurkan, yang tadinya dia menjadi negara adikuasa, negara yang sangat hebat, yang luar biasa, maju dalam segala hal. Tapi Tuhan proses akan dihancurkan dia dengan api, ya, dan melemparkannya ke dalam laut. Catat boleh biar tahu. Melemparkannya ke dalam laut. Laut ini artinya apa? Laut itu kenapa? Oh gitu. Laut itu artinya adalah air yang banyak. Kan kalau laut kan air banyak. Ini laut, air yang banyak, melambangkan orang yang banyak. Jadi negara yang sedang dimusnahkan itu, ya toh, dibuang ke laut katanya. Yaitu laut itu adalah melambangkan orang banyak di dalamnya. Ada banyak bangsa-bangsa, bahasa, suku, kaum, dan bahasa. Itu dilemparkan ke sana. Jadi laut menjadi darah, artinya adalah banyak bangsa-bangsa akan mati pada saat itu, pada saat pemusnahan itu, ya. Dan juga tadi dikatakan di sana apa? Sampai kapal-kapal pun sebahagian musnah. Kapal ini melambangkan daripada perekonomian musnah, habis rusak. Laut itu, gunung besar, biar saya uraikan sekali lagi ya. Gunung besar itu melambangkan daripada satu negara yang maju, yang eksis, ya, dibakar, dimusnahkan sampai semua penduduknya yang ada di sana, segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa, habis semuanya, bukan semua, tapi sepertiga dikatakan tadi. Dan laut menjadi darah, ya, artinya adalah banyak orang yang akan mati. Laut ini tadi lambang daripada satu orang banyak, ya. Jadi akan banyak yang mati oleh karena apa? Akibat daripada dimusnahkannya tadi negara itu dengan api. Sampai akhirnya kapal pun sebahagian ada yang hancur. Artinya ekonomi hancur. Jadi kapal ini melambangkan daripada perekonomian yang hancur. Mari baca Wahyu pasal 17 ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Iya. Jadi dikatakan air yang banyak itu adalah Wanita. manusia, di mana manusia wanita pelacur. Isabel itu yang diam di sana, sedang dimusnahkan. Jadi negara-negara manapun yang seperti ini akan dimusnahkan. Negara manapun akan dimusnahkan. Sepertiga. Sampai perekonomiannya pun sepertiga hancur. Ini kapal tadi melambangkan daripada perekonomian. Lihat aja sekarang. Harga melambung tinggi. Sementara rupiah semakin nilai mata uang melemah. Bukan hanya Indonesia mengalaminya. Tapi hampir seluruh dunia. Bahkan ada yang sampai sudah menderita kelaparan, saudaraku. Itu. Nah, jadi pada waktu, dengar baik, pada waktu Rasul Yohanes melihat penglihatan ini, kerajaan yang masih eksis pada waktu itu adalah kerajaan Roma. Namun sudah hancur. Ya, sudah hancur setelah mendapat serangan dari barbar. Dan kerajaan Roma itu sudah menjadi terbelah dua. Roma Timur dan Roma Barat. Ini penglihatan yang dilihat oleh Yohanes. Dan itu nanti akan terjadi lagi. Bukan kepada Roma saja, tetapi hampir menyeluruh negara yang ada di dunia ini. Perekonomian pun hancur. Ya, semuanya lah. Apa yang mau dihancurkan oleh Tuhan, terserah dialah, dia yang punya dia yang punya kuasa. Dia yang berdaulat atas semuanya. Ayat 10 dan 11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Apsitus dan sepertiga dari semua air menjadi Apsitus.
Dan banyak orang Absintus. absintus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Iya. Jadi ayat 10 dan 11 ini, bintang itu yang jatuh itu bukan Lucifer. Tetapi Bintang beracun. bukan. Tetapi itu adalah suatu kemurtatan daripada Lucifer waktu dia sudah melakukan kesalahan di sorga. Ketika itu kan terjadi kudeta, ya toh. Nah, jadi Lucifernya itu dulu sudah jatuh, sudah dibuang ke bumi. Nah, jadi yang dilihat oleh Yohanes ini adalah kemurtatan daripada Lucifer itu. Itu yang jatuh ke sungai-sungai dan mata air. Ini air tawar, ya. Beda dengan air laut tadi. Kalau air laut tadi kan air banyak, boleh dikatakan tadi melambangkan daripada manusia yang banyak, toh. Nah, ini adalah air tawar, mata-mata air atau sungai tadi, ya. Jadi akibat daripada absintus yang sudah jatuh itu tadi, itu adalah racun yang sangat pahit, meracuni sungai dan mata air. Sungai dan mata air ini dipakai oleh manusia untuk minum, untuk mandi, ya toh? Sungai dan mata air ini melambangkan firman Tuhan yang sudah dirusak oleh iblis. Absintus. Ya. Sungai dan mata air ini melambangkan daripada firman Allah yang memberi kehidupan. Yohanes 4 ayat 14. Ferda baca yang kuat. Lita Wahyu 21 ayat 6. Yohanes 4 ayat 14. Lita Wahyu 21 ayat 6. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Lita. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Iya. Jadi mata air ini tadi atau air sungai ini tadi melambangkan daripada air kehidupan, firman Allah. Firman Allah yang sudah dirusak, yang sudah diracuni oleh ajaran-ajaran sesat sekarang ini. Ada begitu banyak. Jadi sumber kebenaran atau firman Allah yang membawa manusia kepada kehidupan yang kekal telah tercemar oleh ajaran-ajaran sesat. Tercemar oleh ajaran sesat. Yang mengakibatkan manusia nantinya banyak yang binasa. Sementara firman Allah itu juga melambangkan ajaran yang bijak. Firman Allah ini adalah ajaran yang bijak, tetapi sudah diracuni oleh penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu yang berkata, aku nabi, aku telah dipakai Tuhan bernubuat, aku telah mendapat penglihatan, ini dan itu segala macam. Bahkan ada baru-baru ini lagi bilang apa? Dia hamil oleh roh. Dihamili oleh roh. Bayangkan. Sampai ada yang mengaku-ngaku dirinya seorang nabi ya. Dia berkata bahwa dia sedang mengandung, dia sedang hamil, yang menghamili dia itu adalah roh. Roh yang mana sekarang? R kecil kah atau R besar? Cukup satu Maria, nggak ada lagi. Tidak ada lagi Yesus yang lain. Hanya satu. Tidak ada lagi anak domba yang mau dikorbankan. Hanya satu anak domba yang mau dikorbankan. Tidak dua, tidak tiga. Hanya satu. Yaitu Tuhan Yesus saja. Ini ajaran sesat. Dan anehnya banyak sekali orang yang mengikuti ajarannya dia. Saya bilang, ini manusia kenapa
Kok begitu susah mereka itu menerima firman Allah yang benar? Kok mereka percaya sekali dengan firman Allah yang sudah dirusak? Mengaku dirinya nabi ya, dia mendapatkan satu penglihatan. Tuhan berkata bahwa namanya bukan Tuhan Yesus. Lalu dia bersaksi bahwa dia sudah sedang hamil, dia sedang mengandung. Tetapi yang menghamil itu Roh Kudus. Lalu dia sudah menikah. Bagaimana bisa? Kok pengikutnya begitu banyak? Saudaraku, saya kaget luar biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena iblis menuai jiwa 24 jam sehari itu dia pakai. Sementara kita boro-boro 24 jam. Berkomunikasi dengan Tuhan saja untuk duduk begini berlama-lama. Ih, pendeta ini lama sekali khotbahnya. Bosan ya, ngantuk. Enggak tahu apa diomongin. Habis itu nanti ditanya khotbahnya tadi apa? Enggak tahu. Lalu manggut-manggut begini apa? Manggut-manggut dia begini bukan karena mengerti, tapi karena mengantuk. Bagaimana iblis tidak bisa menang? Dia akan menang karena apa? Mereka itu menuai jiwa-jiwa, menyesatkan itu. Mereka 24 jam kerjanya. Sementara kita untuk duduk berdoa saja, 1 jam saja sudah rasa bosan, jenuh. Sehingga kita tidak sadar bahwa mata air itu sudah dirusak. Sudah dicemarkan. Ajaran-ajaran sesat itu pun kita sudah tidak tahu lagi. Itu sesatkah, itu baikkah, itu racunkah, itu makanan yang sehatkah, kita nggak tahu. Karena apa? Berkomunikasi dengan Roh Kudus itu begitu susahnya. Sehingga tidak ada Roh Kudus di sini yang mengingatkan kita. Tidak ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Khotbah sedikit agak keras, agak ekstrim, marah, tersinggung. Pergi cari gereja yang meninabobokkan. Khotbah tentang teologi berkat kesembuhan, berkat kesembuhan. Lalu terakhirnya, puji Tuhan, nanti kita semua akan bertemu di sorga, akan masuk sorga. Bagaimana caranya bisa ketemu di sorga, masih di sorga? Dosa nggak pernah dikhotbahkan, dihancurkan. Kebenaran firman Allah diselewengkan. Bagaimana bisa bertobat? Ya. Bintang-bintang ini adalah melambangkan daripada anak-anak Tuhan yang membawa kabar baik. Amin. Kita lihat nanti selanjutnya. Baca dulu ayat 12. Masih tetap di Wahyu tadi. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah 1/3 dari matahari, dan 1/3 dari bulan, dan 1/3 dari bintang-bintang, sehingga 1/3 daripadanya menjadi gelap, dan 1/3 dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Iya. Ini artinya apa? Matahari, bintang itu apa? Dengar baik ya. Kita akan bahas ayat 12 ini. Di sana dalam ayat 12 ada apa tadi? Matahari, terus ada bulan, ada bintang. Ya, biar kita lihat dengan baik. Matahari menurut Alkitab melambangkan daripada Tuhan Yesus. Nanti bisa dibaca Mazmur 84 ayat 11. Dia disebut di sana surya, fajar. Dan Maliaki 4 ayat 2. Itu nanti bisa dibaca. Ya. Jadi peran Tuhan Yesus sebagai juru selamat tergeser. Pengorbanan Tuhan Yesus di salib sudah mereka tidak butuhkan lagi. Ajaran mereka tentang keselamatan mereka bilang bisa dibeli dengan harga, dengan uang, dengan kekayaan. Itu sebabnya ada uang penghapus dosa. Pernah dengar itu?
Ada. Di zaman Roma dulu, gereja Katolik mengadakan uang penghapus dosa. Bulan memantulkan terang matahari, betul? Ya, dengar baik-baik. Bulan memantulkan terang matahari. Bulan melambangkan kitab suci yang isinya memantulkan Kristus. Nanti bisa baca juga Yohanes 5 ayat 39 dan Mazmur 119 ayat 105. Jadi bintang melambangkan manusia yang memantulkan cahaya Kristus yang menjadi saksi-saksi baginya dalam Daniel 12 ayat 3. Jadi itu semua sudah dirusak oleh ajaran-ajaran sesat. Jadi sepertiganya hancur habis. Jadi jangan heran kalau lebih banyak nantinya iblis menuai jiwa. Karena semua sudah dirusak. Isi firman Tuhan dirusak. Manusia yang harusnya mencerminkan kemuliaan Kristus juga sudah terpengaruh. Sudah ikut kepada ajaran yang sesat. Tidak lagi menjadi saksi-saksinya Kristus, tetapi sudah menjadi saksi-saksinya Yehuwa. Jadi ketika sangkakala itu ditiup, itu adalah pengumuman bahwa kemurtatan itu sudah masuk ke dalam gereja. Kekristenan sudah semakin punya gigi. Orang-orang Kristen sudah semakin punya gigi, sehingga sanggup membuat gelap cahaya terang Kristus. Tahu nggak mempunyai gigi? Artinya menjadi orang kaya, orang hebat. Menjadi orang kaya, orang hebat. Saya ulang lagi. Jadi ketika sangkakala keempat itu ditiup, itu mengumumkan bahwa sudah masuklah kemurtatan itu ke dalam gereja. Kekristenan menjadi semakin punya gigi sehingga sanggup punya gigi artinya adalah punya kekayaan yang begitu banyak. Banyak orang-orang Kristen yang kaya raya toh. Sehingga mereka sanggup membuat gelap cahaya terang Kristus atau kitab suci. Ini juga terjadi sampai saat ini. Banyak gereja menjadi penuh kemewahan. Ya, banyak gereja menjadi penuh kemewahan. Perfect. Dan akhirnya menjadi sombong. Harta menjadi paling utama. Orang kaya dan pejabat mendapat tempat terhormat di dalam gereja. Sementara orang miskin sudah tertinggal. Akhirnya apa? Orang miskin itu keluar menjadi jemaat awam yang tidak mengerti apa-apa. Banyak sekarang gereja-gereja yang dibangun dengan harta kekayaan berlimpah-limpah dan orang-orang kaya di dalamnya. Itu tadi saya katakan. Pendetanya pun khotbah sudah teologi berkat. Tidak pernah lagi membongkar dosa. Tidak pernah lagi mengkhotbahkan kebenaran firman Allah. Dosa tidak lagi dikuliti. Akhirnya apa yang terjadi? Itu tadi. Mereka itu berani menyelewengkan firman Allah. Yang ada kesombongan. Di dalam diri mereka kesombongan. Di dalam dirinya harta dan harta. Sehingga gereja pun akhirnya menjadi memilih-milih. Mana yang mau diperhatikan, mana yang tidak diperhatikan. Orang kaya, pejabat, ya, mendapatkan kedudukan yang paling terhormat. Kalau orang kaya, pejabat ini nanti tidak datang ibadah, pendeta langsung datang di rumahnya. Tapi kalau orang miskin ini sudah sampai berbulan-bulan juga nggak datang ibadah, nggak pernah ditanya, nggak pernah dikunjungi. Tapi coba kalau itu pejabat, coba kalau itu pengusaha, apalagi dia begitu banyak memberi. Hanya untuk ibadah wilayah saja mungkin dia tidak hadir. Langsung dikunjungi. Tapi kalau orang miskin itu tidak mendapat perhatian. Ini banyak sekarang ditemukan pada gereja-gereja. Pada diri hamba-hamba Tuhan. Pada diri anak-anak Tuhan. Ada banyak saudaraku. Itu sebabnya mereka berkata bahwa mereka tidak perlu Tuhan Yesus lagi. Kenapa? Mereka punya harta. Punya banyak uang. Mereka berpikir bahwa keselamatan bisa dibeli dengan harta kekayaan. Karena uangnya banyak. Apa yang mereka mau butuhkan? Ada.
Itu sebabnya kalau orang miskin dengan orang kaya, perkataannya kalau orang kaya bilang begini. Bangun pagi, mereka bilang begini. Hari ini kita makan apa ya? Tapi kalau orang miskin bertanyanya lain, bukan hari ini kita makan apa, apa yang mau kita makan hari ini. Beda enggak? Beda enggak? Orang kaya bilang, hari ini kita makan apa ya? Berarti kan dia bebas memilih apa yang mau dia makan karena dia punya. Lalu orang miskin, hari ini apa yang mau kita makan? Tidak ada. Tidak ada. Beras so habis, uang tidak ada untuk beli beras. Ini yang sering terjadi. Puasa hari ini puasa. Saya sering kali seperti itu, saudaraku. Saya kalau mengingat, tetapi saya tetap berkata, Tuhan Yesus sangat baik. Seringkali pengerja yang tinggal dengan saya, mulai dari saya penggembalaan tahun 1998, seringkali pengerja selesai kami doa pagi seperti ini, mereka bertanyanya apa? Ibu pendeta, hari ini apa yang kita mau makan? Kenapa? Beras sudah tidak ada. Oh ya? Iya. Ya sudah, kita berdoa saja supaya ada yang antar beras. Puji Tuhan, ada yang antar beras. Jadi, jika engkau yang sedang mengikuti ibadah live ini, mungkin kau sedang putar ulang. Mungkin di antara engkau ada yang sangat kaya. Mari jadilah menjadi orang kaya yang rendah hati. Tetaplah engkau mencari Tuhan. Harta kekayaan tidak bisa membawa ke surga. Tetaplah rendah hati. Harta kekayaanmu tidak bisa membawa engkau ke surga. Tetapi membawa engkau ke surga adalah hartamu yang ada di surga. Bagaimana caranya untuk memiliki harta di surga? Ya, selama kau di bumi lakukan kebaikan. Lakukan pekerjaan keselamatanmu. Mari tumpuk harta di surga. Jangan tumpuk harta di bumi. Ibadah dengan sungguh. Layani Tuhan dengan sungguh. Cari Tuhan pagi-pagi sebelum melakukan aktivitas apapun. Siapa yang perlu ditolong, tolong. Gereja mana yang perlu kau dukung untuk pembangunan, dukung. Hamba Tuhan mana yang perlu kau dukung, dukung. Karena untuk itulah engkau dipercayakan Tuhan harta yang banyak. Untuk memperhatikan para hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Hamba Tuhan itu tidak punya gaji ya. Nggak tahu lah ya kalau hamba Tuhan yang lain. Kalau seperti kami ini siapa yang mau gaji kami? Tidak ada. Sinode nggak ada bayar kami. Boro-boro. Gereja saja dibangun tidak ada dukungan dana dari sinode. Jujur saja tidak ada. Kita cari sendiri dana pembangunan. Untuk biaya kebutuhan makan sehari-hari. Ya kita cari sendiri. Tidak ada. Siapa yang mau gaji kita? Siapa yang mau menggaji saya? Ada jemaat yang mau? Nggak ada jemaat yang mau gaji. Kalau tidak ada uang beli beras ya tahankanlah lapar, puasalah. Tinggal waktu pandang kami begini. Bagaimana? Cari Tuhan. Siapapun engkau yang mengikuti ibadah live ini. Engkau punya harta, tetaplah engkau rendah hati. Kau punya jabatan, tetap rendah hati. Kau punya gaji yang banyak dari perusahaan, dari kantor, tetap rendah hati. Tetap cari Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Jangan sampai menjadi suatu negara atau kerajaan yang sedang kaya raya itu tadi. Sampai Tuhan akan musnahkan dia. Perekonomiannya pun Tuhan musnahkan. Mau bilang apa kalau Tuhan sudah musnahkan? Jangan engkau menumpuk hartamu di bank. Ingat, seperti saya katakan tadi. 10 tahun lagi kita menunggu kedatangan Tuhan. Arti kata 10 tahun adalah waktu yang tidak begitu lama. Waktu yang sangat singkat. Untuk apa engkau menumpuk harta di bumi? Tahu juga ketika dia akan datang menjemput, itu tidak akan kita bawa. Itu semuanya tinggal hancur bersama dengan bumi ini. Pakai uangmu untuk melayani Tuhan. Pakai uangmu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Pakai uangmu untuk memberi kepada fakir miskin. Ini gereja yang saya katakan tadi, gereja yang penuh dengan kekayaan, berlimpah kekayaan. Mereka itu adalah gereja yang pelit. Cukup untuk di dalam saja, tidak keluar, tidak memberi
Ada begitu banyak gereja-gereja yang perlu didukung. Tetapi orang-orang kaya yang ada di kota, gereja-gereja besar, tidak pernah mau melihat gereja-gereja di pedalaman seperti apa mereka menderitanya untuk mendapatkan dana. Gereja di pedalaman itu mirip-mirip seperti Lilliput. Sangat kecil. Lantai tanah, dindingnya juga udah bolong-bolong. Atapnya juga sudah bolong-bolong. Mereka itu sangat menderita sekali. Harus berusaha berjuang untuk mencari berkat, mencari dana untuk pembangunan gereja itu. Sementara gereja yang di kota cukup untuk mereka di dalam saja, menumpuk harta di dalam. Untuk apa? Sampai miliaran uangnya di bank. Bayangkan kas gereja miliaran. Miliaran itu untuk apa? Karena gerejanya sudah perfect, sudah banyak uang di dalam. Kadang-kadang kita menangis melihat orang Kristen, saudaraku. Iya. Kadang-kadang kita menangis melihat orang Kristen, kenapa? Pelitnya luar biasa. Tapi coba lihat saudara sepupu kita. Mereka tidak pelit. Mereka memberi itu nomor 1. Kita orang Kristen kalah. Lalu kita ingin ke sorga. Bagaimana caranya kita mau ke sorga? Kita nggak pernah menabung di sorga. Kita hanya menabung di dunia. Tabungan dalam dunia ini nggak bisa membawa kita ke sorga. Bisakah Tuhan Yesus nanti mempertanggungjawabkan kita di hadapan Allah? Bisakah Tuhan Yesus menjadi perantara itu, membela kita di hadapan Allah? Bagaimana dia bisa membela kita di hadapan Allah? Bagaimana bisa Tuhan Yesus mempertanggungjawabkan kita di hadapan Allah kalau kita tidak berbuat selagi kita masih ada dalam dunia ini? Kita menjadi orang yang egois, tidak pernah memikirkan orang lain, tidak ada pertobatan, tidak ada kasih. Hanya kata-kata kasih saja. Aku mengasihi, aku sayang. Tapi itu hanya sebatas kata-kata. Ingat, Tuhan tidak membutuhkan kata-kata, tapi Tuhan membutuhkan perbuatan. Itu yang Tuhan mau. Amin. Maka dari itu lakukan firman Tuhan. Pelajari kembali Wahyu pasal 8 tadi. Putar ulang kembali, ya, dengar kembali khotbahnya, minta Roh Kudus untuk menuntun supaya engkau lebih memahaminya lagi. Jangan pernah menutup mata untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Katakan bersamamu Bapa, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin, amin. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh, dengan setia. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut akan Tuhan. Jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Teruslah lakukan kebaikan itu selagi engkau bisa. Carilah Tuhan selagi masih ada pintu untuk kemurahan bagi kita. Engkau